Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Ayunda, BP 19120020, Program Studi S1 Manajemen Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan membahas tentang kasus-kasus dari soal UTS, perilaku keorganisasian. Soal yang pertama mencakup dua kasus. Kasus yang pertama bisa kita lihat, pewawancara menilai seseorang berdasarkan ras sukunya tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh orang yang diwawancarai. Padahal, orang tersebut bisa saja sangat berpengaruh untuk mengembangkan perusahaan. Seharusnya pewawancara memperlakukan semua orang yang diwawancarai dengan sama. Pewawancara juga harus ramah dan tetap hormat serta sopan kepada semua orang yang diwawancarai, bagaimanapun keberadaannya. Karena jika pewawancara tidak berlaku baik, bisa saja banyak orang yang tidak ingin interview lagi di perusahaannya, dan itu akan merugikan perusahaan tersebut. Kasus kedua, bisa dilihat si pewawancara hanya melihat penampilan dari Dudi dan Parman. Parman lebih unggul dibandingkan Dudi karena pakaian Parman bermerek dan juga ia pandai berbahasa Inggris. Sedangkan Dudi pakaiannya bisa dibilang sederhana tetapi terlihat rapi. Hanya saja kemampuan bahasa Inggris Dudi kurang lancar. Seharusnya pewawancara menerima Dudi karena kemampuan akademik Dudi lebih tinggi daripada Parman. Jika mengenai kemampuan berbahasa Inggris Dudi, itu semua bisa diatasi di kemudian hari. Tetapi yang dipentingkan dalam interview perusahaan adalah kemampuan apa yang bisa mereka lakukan dalam upaya untuk mengembangkan perusahaan. Bukan hanya bisa membeli semua barang bermerek dan berbahasa Inggris lancar. Karena kita tidak akan tahu bagaimana nantinya perusahaan terjadi jika pewawancara hanya mementingkan pakaian bermerek dan lancar berbahasa Inggris tanpa adanya kemampuan akademik. Soal yang ketiga, menurut pandangan saya terhadap X, yang dilakukannya itu adalah salah. Seharusnya ia tidak memilih untuk resign dan langsung tanpa adanya jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Menurut pandangan saya terhadap Y, yang dilakukannya itu adalah benar, karena ia membawa seluruh karyawan yang tidak puas untuk meminta bantuan kepada serikat kerja untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan. Dan dengan cara itu, perusahaan bisa merundingkan bersama karyawan tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Yang terakhir, menurut pandangan saya terhadap Z, yang dilakukannya itu juga salah. Karena ia hanya memilih untuk tidak peduli dengan masalah perusahaan. Dan ia juga mengerjakan tugas-tugasnya dengan asal-asalan, dan itu bisa menambah beban bagi masalah yang dihadapi oleh perusahaan.